Kingdom Animalia. Nah, kali ini kita masuk ke materi kingdom yang terakhir. Ya, jadi seperti biasa sebelum masuk ke kingdom, kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Di sini banyak istilah yang harus kalian ketahui, jadi dipahami ya. Yang pertama yaitu sifatnya multiseluler atau metazoa. Jadi ini artinya tubuhnya ini memiliki lebih dari sel, lebih dari satu sel, multisel ya kan. Yang kedua, eukariotik atau inti selnya itu memiliki membran. Yang ketiga, sel tubuhnya itu tidak memiliki dinding sel. Ya. Yang keempat, kingdom Animalia itu sifatnya heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kelima, selanjutnya, semua kingdom Animalia itu tidak berklorofil. Itu hanya milik kingdom Plantae. Yang terakhir yaitu habitatnya berada di mana saja, bisa perairan ataupun darat. Selanjutnya, Animalia itu terbagi atas banyak filum berdasarkan tingkat yang lebih kompleks, ya, dari yang sederhana ke kompleks. Tuh. Ada 9 filum. Jadi, ini harus kalian tahu. Ini akan dijelaskan nanti di video berikutnya. Jadi, filum yang pertama Porifera. Yang kedua Solentrata. Yang ketiga itu Platyhelminthes. Yang keempat Nemathelminthes. Yang kelima itu ada Annelida. Nah, nomor 3 sampai 5 ini adalah kelompok cacing ya, Vermes. Yang keenam Arthropoda, ketujuh ada Mollusca, yang kedelapan ada Echinodermata, yang kesembilan ada Chordata. Ini yang hanya memiliki tulang punggung dan tidak memiliki tulang punggung itu, supaya lebih ingat, kita ibaratkan ya film SpongeBob, kartun SpongeBob, ada Patrick itu kelompok Echinodermata, SpongeBob Porifera, ada Squidward itu kelompoknya filum Mollusca, ada Tuan Crab itu ikonnya filum Arthropoda. Ini ada ubur-ubur dan ada siput atau ini bisa kelompok Mollusca itu ya. Selanjutnya ada klasifikasi metazoa. Jadi ini ada 4 besar ya, kelompok besarnya metazoa. Ini ada yang pertama itu berdasarkan simetri tubuh, ada notochorda, lapisan embrionik, dan berdasarkan rongga tubuh. Yang pertama, simetri tubuh. Nah, kalau kita lihat katanya dari judulnya itu simetri. Nah, ini istilahnya nih seimbang ya. Kalau kita potong hewan dan secara horizontal atau vertikal itu sama sisi kiri dan kanannya. Nah, itu ya. Dapat dibentuk suatu individu jika diambil garis memotong pada tubuhnya. Tuh, simetri. Yang pertama itu ada simetri bilateral. Jadi ini artinya tubuh suatu individu yang hanya memiliki satu simetri. Nah, jika dipotong itu ya, dari atas sampai bawah atau mulut dan anus itu bagiannya tuh sama rata, sama besar, sisi kiri dan sisi kanan. Ciri-ciri dari simetri bilateral ini, yang pertama tubuhnya itu terbagi menjadi dorsal dan ventral. Dorsal itu artinya atas,
itu adalah bagian bawah atau perut. Ciri-ciri yang kedua, tubuhnya tuh kalau dibagi menjadi, itu bisa menjadi dari bagian atas dan bawah juga, anterior dan posterior. Bagian atas atau kepala, kaudal, ekor. Nah, ini dia contohnya ya. Simetri bilateral, hanya satu simetrinya. Kalau dipotong dari atas sampai bawah itu sama bentuknya, bentuk sisi kiri, kanan, ventral atau dorsal. Yaitu contohnya pada udang ya. Jadi kalau contoh dari kelompok-kelompok simetri bilateral itu selain udang ada Platyhelminthes, Nematolminthes. Ini semua kelompok. Sekarang kita masuk ke simetri radial. Nah, simetri radial itu dia tubuhnya memiliki lebih dari satu simetri, atau tubuhnya tuh memiliki banyak simetri. Misalnya nih hewan-hewan yang tubuhnya yang bulat itu biasanya simetri radial. Nah, terbagi atas bagian dua bagian atas dan bawah. Dan hewan yang bersimetri radial ini disebut dengan radiata ya. Ciri-ciri dari simetri radial, ini dia, tubuhnya hanya terbagi menjadi oral atau bagian atas saja dan agoral bagian bawah. Itu dia, banyak bagiannya kan, sama besar semua. Contoh kelompok simetri radial ada Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Inilah kelompok yang tergabung ke dalam kelompok hewan radiata. Selanjutnya, berdasarkan notokordanya. Notokorda itu pengertiannya dulu ya. Itu adalah tali penunjang tubuh yang terbuat dari tulang rawan atau tulang keras yang terletak pada metazoa. Berdasarkan ada tidaknya notokordanya, metazoa itu dibedakan menjadi dua. Ini pasti kalian sudah sering mendengarnya, yaitu kelompok hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, selanjutnya berdasarkan lapisan embrioniknya. Jadi lapisan embrionik itu adalah lapisan yang terbentuk akibat hasil diferensiasi sel pada masa perkembangan embrio. Nah, macam-macam lapisan embrioniknya. Ini biasanya kalau bahasa simpelnya itu lapisan tubuh ya, lapisan embrionik. Nah, yang pertama yaitu diploblastik, yaitu tubuhnya itu tersusun atas lapisan luar dan lapisan dalam. Di itu dua ya, artinya ada lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Ektoderm itu artinya lapisan luar atau epidermis, dan lapisan endoderm itu artinya lapisan bagian dalam. Dua lapisan ya. Jadi contohnya yaitu kelompok Porifera dan kelompok Coelenterata.
Ya, selanjutnya triploblastik, yaitu tubuhnya itu tersusun atas 3 lapisan berarti ya. Dari kata dasarnya itu bisa kita tahu itu tri, ya artinya 3, yaitu lapisan ektoderm, lapisan endoderm, dan yang di tengah itu namanya lapisan mesoderm ya. Jadi ada 3 lapisan. Contohnya yang termasuk kelompok triploblastik yaitu kelompok vermes atau cacing, itu ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida. Dan ada kelompok Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Manusia juga termasuk ya kan. Selanjutnya rongga tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya. Jadi rongga tubuh itu maksudnya itu bagian dari ya kelompok triploblastiknya ya. Ada rongga di dekat mesodermnya. Jadi rongga itu nama latinnya itu cellum. Jadi nama-namanya nih nanti hampir mirip-mirip semua. Ada 3 macam ya kelompok yang berdasarkan rongga tubuhnya. Kita lihat nih, yang kelompok Coelomata itu kan terdapat rongga ya, bisa di pause ya kalau mau lihat gambarnya. Yang pertama kelompok Coelomata itu